Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar Muhammadin dzil kamal al-fakhar wa alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dari tidur kalian. Dengarkanlah apa yang kami sampaikan. Berdirinya kami di sini bukanlah seperti patung Liberty yang membawa obor tiada api yang disembah kaum Yahudi, melainkan terdapat pesan yang ingin kami sampaikan. Unexpected dimension, exploring the beauty of science from the life of the Quran. Kritikan orang janganlah alergi. Untuk kemajuan pengembangan, kuasailah ilmu dan teknologi untuk tingkatkan kesejahteraan. Di tengah keriuhan eksperimen kimia dan rumitnya deretan rumus matematika, ketika buku-buku tebal ilmu pengetahuan terbuka lebar dan para ilmuwan serta insinyur mencoba memecahkan misteri teknologi, siapa sangka di antara semua kompleksitas ini tersembunyi keindahan yang tak terungkapkan dalam Al-Quran. Al-Quran membimbing manusia melewati labirin rumit keajaiban alam semesta. Bisakah kita membayangkan seorang ilmuwan mengenakan jubah laboratorium berusaha menciptakan ledakan yang tak terduga dalam pencariannya akan kebenaran? Atau mungkin seorang insinyur teknologi tinggi dengan kacamata canggihnya sibuk membangun jembatan antara sains dan spiritualitas. Bersama mereka kita menjelajahi dunia yang tak terduga, di mana cahaya sains bertemu dengan gemerlap Al-Quran, di mana tawa dan keajaiban berdampingan dengan harmoni. Perselisihan antara agama dan ilmu pengetahuan, suatu isu klasik yang masih berkembang di dunia barat dengan bentuk sekularisme, tidak merasuki pendekatan Islam terhadap sains. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan sistem yang utuh dan sempurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah dan penelitian-penelitian saintifik. Kegiatan ilmiah adalah bagian integral dari sistem Islam, di mana setiap elemen memberikan kontribusi pada yang lainnya. Al-Quran sangat menekankan pentingnya gejala alam dan merenungkannya dalam kosmologi, fisika, biologi, kedokteran, dan lainnya. Al-Quran mengambil contoh sebagai bukti kebesaran Allah, mengajak manusia untuk berenung dan menyelidiki dengan akal budi mereka, serta memperoleh pengetahuan dan pemahaman alamiah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Istilah sains dan teknologi adalah dua sisi dari koin yang sulit dipisahkan. Sains menurut Baikuni adalah pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh melalui konsensus para pakar berdasarkan analisis rasional terhadap data pengukuran dari observasi gejala alam. Sementara itu, teknologi adalah pengetahuan manusia tentang cara memanfaatkan alam, diperoleh melalui penerapan sains dalam kerangka kegiatan ekonomis yang produktif. Meskipun Al-Quran bukanlah ensiklopedia sains dan teknologi, sebagai wahyu ilahi yang memberikan rangsangan tentang fenomena alam dalam jumlah yang signifikan. Dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya proses investigasi ditonjolkan. Akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai huda bil andas, Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak, sekitar 750 ayat. Bahkan pesan wahyu paling awal yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung indikasi pentingnya proses investigasi. Dalam visi Al-Quran, fenomena alam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap alam itu akan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Pandangan Al-Quran terhadap sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman, seperti tercermin dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujaddalah ayat 11 juga menyebutkan pentingnya ilmu dalam buku Islam Disiplin Ilmu oleh Amrah Husma. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Sedangkan pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam tulis baca. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata Iqra menurut Quraisy Shihab diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu dan membaca baik yang tertulis maupun tidak. Sedangkan dari segi objeknya, perintah Iqra itu mencakup segala sesuatu yang dijangkau oleh manusia. Menurut Al-Quran, fenomena alam adalah tanda kekuasaan Allah memahami alam, membawa manusia lebih dekat kepada Sang Pencipta. Al-Quran menempatkan ilmu pada tingkat hampir sama dengan iman, menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan adalah suatu kebutuhan yang harus dipahami oleh setiap muslim, karena melalui ilmu manusia dapat mengenal kebenaran. 3 langkah yang dikembangkan oleh Al-Quran adalah langkah yang masih diikuti oleh ilmu pengetahuan saat ini, yakni observasi, pengukuran, dan kesimpulan. Berdasarkan observasi dan pengukuran itu, namun dalam perspektif Al-Quran, kesimpulan inilah bukanlah tujuan akhir. Kesadaran akan keberadaan Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna adalah tujuan hakiki di balik fakta-fakta alamiah yang tampak. Memahami tanda-tanda kekuasaan pencipta hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang terdidik dan bijaksana yang berusaha menggali rahasia-rahasia alam dan memiliki pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, astronomi, biologi, dan geologi adalah alat yang memungkinkan manusia memahami fenomena alam semesta. Dengan bantuan ilmu-ilmu ini dan dorongan semangat serta sikap rasional, Sunnatullah yang mengatur tatanan alam semesta berkuat. Berbaur menggambarkan 4 pola hubungan antara agama dan sains, yakni konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Di dunia pendidikan, permasalahan mendasar yang muncul adalah dikotomi pendidikan. Selain itu, kesenjangan antara sistem pendidikan dan ajaran Islam menghasilkan pendidikan yang jauh dari ideal Islam. Dimensi yang tak terduga dari keindahan Al-Quran merentasi sains dan teknologi, mengajak manusia melihat dunia dengan mata penuh kagum dan ketakjuban. Dalam memeluk kebenaran, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas, manusia menemukan kebenaran sejati yang menyatu dalam harmoni yang indah.
Dalam pencarian ini, manusia menemukan makna sejati dari eksistensi mereka di dunia ini dan merasakan kehadiran ilahi yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pohon badak di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Intilaqan min isli hadhil baldah wa sya'biha wa ummatiha wa ittifaqan ala kalimatin syawa kala tutanalu biha al-amjad wal ma'ali fa na'uddu bin nawajidi ala al-yakin anna hadhil baldah lan tanjah illa ba'da juhdin jahidin wa badlin badilin ala tamdinil adalati wal rafahiyati fima baina sya'bi wal baldah. Terima kasih. Thank you. Syukron. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu beri sini aja. Kamu syukron. Aku terima kasih. Thank you. Thank you. Tadi lo di awal